warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah video yang berisi tentang konflik kekuasaan. Dengan saya sendiri, Devia Agustiana, sebagai supervisor lapangan. Saya Aida Rosita sebagai karyawan senior. Saya Afif sebagai manajer divisi. Saya Rifanda sebagai HR. Saya Nasila sebagai karyawan baru. Pada tahap awal proyek Alpha, Devi sebagai supervisor lapangan fokus mengejar target dan tenggat waktu. Dalam kondisi tersebut, Devi langsung menunjuk salah satu anggota tim untuk mengerjakan analisis pasar dengan tujuan mempercepat proses kerja. Namun, keputusan yang diambil secara sepihak ini tanpa disadari menimbulkan ketegangan dan membuat konflik kekuasaan di dalam tim. Jadi kenapa diberikan ke sini? Biasanya kan saya yang pegang. Ini kan proyek penting, biasanya juga saya yang pegang. Nanti soal strategi gimana? Gak apa-apa, keputusan sudah saya buatkan dan sudah buat untuk pekerjaan kamu yang pegang, tapi nanti gampang untuk Bu Aida yang merevisinya. Itu aja. Terima kasih. Keputusan Devi yang bersifat final membuat suasana menjadi tegang. Aida merasa perannya sebagai karyawan senior mulai tersisihkan, sementara Sila berada di posisi tertekan karena harus menerima tanggung jawab besar di tengah konflik kepentingan. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi konflik tersembunyi di dalam tim. Konflik yang bermula dari perbedaan pendapat kini semakin memanas. Aida mulai merasa tidak dihargai sebagai karyawan senior dan berusaha mencari dukungan dengan menyampaikan keluhannya kepada Revanda. Di sisi lain, Revanda berada di posisi sulit karena harus menjaga profesionalisme sekaligus merendam konflik agar tidak semakin meluas. Dia tuh makin otoriter tahu. Dia suka keputusan sepihak. Nanti nih ya, kalau dia narik anak baru, itu biasanya supaya bisa dikontrol. Beda, sebaiknya tuh harus bicara baik-baik. Jangan ajak karyawan baru ke kantor. Caranya cobain baik dulu. Percaya sih. Sila berada di posisi tertekan karena harus memenuhi tuntutan atasan sekaligus menghadapi intervensi dari Aida. Sementara itu, Devi sebagai pemegang kekuasaan formal menunjukkan otoritasnya dengan nada menyudutkan. Sila, belum selesai sih. Deadline 2 jam lagi. Saya sudah coba Bu, tapi tadi Bu Aida dia mau formatnya, jadi saya harus ulang. Beres sih, juga beres. Saya ini hanya menyelesaikan standar perusahaan. Kan kamu sendiri yang bikin anaknya nggak jelas, Bu Devi. Ini apa sih? Bisa buat saya? Kamu ikut campur aja deh. Ini semua tuh gara-gara keputusan ibu yang nggak efektif. Sebenarnya tuh kalau dari awal itu tuh nggak ngasih jawabnya tuh saya, pasti itu masih saya dan Sila. Kenapa jadi nyudutin saya? Kan emang semuanya itu dari ibu. Karena langsung bilang sama saya gitu loh. Terus saya ngerjain. Udah, cukup. Ini tuh ganggu kinerja kalian, tau gak? Konflik kakak segini. Cukup. Masih lanjutin. Kita selesaikan sekarang. Kita mediasi bareng-bareng, jelaskan sesuai perspektif masing-masing tanpa menyalahkan siapapun. Baik, dari konflik ini keputusan saya buat. Saya ambil keputusan semuanya. Paham? Pertama, pembagian tugas disusun ulang secara tertulis. 2. Aida jadi quality control, bukan pengambil keputusan. Paham? 3. Sila tetap jadi analisis, dibuat secara terperinci. Devi membuat instruksi dengan lebih terstruktur. Paham semua? Baik, terima kasih.
Konflik dalam proyek Alpha di PT Teknova disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan pengaruh antara atasan formal dan karyawan senior. Devi sebagai supervisor proyek menggunakan kekuasaan formal dalam pembagian tugas, sementara Aida sebagai karyawan senior merasa memiliki hak pengaruh informal karena pengalaman dan kebiasaan sebelumnya. Sudut pandang yang paling dominan dalam konflik proyek Alpha adalah kekuasaan dan politik organisasi. Bukan hanya sekadar masalah komersial dan kepemimpinan, konflik muncul karena adanya perebutan kontrol dan pengaruh dalam pengambilan keputusan proyek antara Devi sebagai pemegang kekuasaan formal dan Aida sebagai pemilik kekuasaan informal. Strategi manajemen konflik yang kita pilih adalah collaboration atau kolaborasi. Strategi collaboration dipilih karena konflik yang terjadi bukan sekedar perbedaan pendapat pribadi, melainkan berkaitan dengan kepentingan organisasi, pembagian kekuasaan, dan keberhasilan proyek besar. Dalam kasus ini, setiap pihak memiliki kepentingan yang sama pentingnya dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang saling mengalah atau menghindar. Alasan pemilihan solusi yaitu alasan strategi collaboration dipilih karena konflik yang terjadi bersumber dari perbedaan kepentingan, perebutan pengaruh, dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan proyek. Strategi ini memungkinkan setiap pihak menyampaikan kepentingannya secara terbuka tanpa merasa dikalahkan. Dibandingkan strategi lain seperti avoiding atau accommodating, collaboration lebih efektif untuk menyelesaikan konflik yang kompleks dan berdampak besar pada kinerja organisasi karena fokus pada pencarian solusi bersama, bukan kemenangan satu pihak. Teori pendukung teori konflik Thomas Kilmann menjelaskan bahwa konflik dapat dikelola melalui 5 gaya utama, yaitu avoiding, accommodating, competing, compromising, dan collaborating. Dalam konteks konflik kekuasaan dan politik organisasi pada proyek besar, gaya collaborating dianggap paling efektif karena menekankan kepentingan semua pihak secara seimbang dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Dampak negatif yang pertama menurunkan kinerja tim akibat fokus yang terpecah pada konflik, kedua memicu hubungan kinerja yang tidak harmonis, lalu menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif seperti munculnya kubu-kubu dalam organisasi. Dampak positifnya, yang pertama mendorong munculnya ide-ide baru karena adanya perbedaan sudut pandang antar individu atau divisi, kedua membantu mengevaluasi cara kerja yang kurang efektif dan memicu perbaikan sistem kerja, ketiga memperjelas peran tanggung jawab dan batas wewenang, dan terakhir memperkuat kerjasama tim apabila konflik berhasil dikelola dengan baik melalui diskusi dan kolaborasi. Dari kelompok 5, izin pamit. Bye.